Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat edukasi, apa kabar pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu sehat walafiat. Amin. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Seperti biasanya akan hadir menemani Anda dalam acara kesayangan kita, yaitu Tanya Kesehatan, di mana kita akan membahas seputar kesehatan, penyakit, dan tata cara penanganannya. Topik yang akan kita bahas pada hari ini sangat menarik, yaitu tentang kiat berhenti merokok. Bagi sebagian pria atau wanita, merokok merupakan salah satu kewajiban wajib yang dilakukan setelah selesai makan atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, mungkin hampir semua pecandu rokok tahu bahwa kegiatan merokok setelah makan atau melakukan kegiatan lainnya itu berefek buruk pada kesehatan. Namun, mereka tidak bisa melepaskan kecanduannya untuk terus merokok. Jadi terus merokok. Nah, telah hadir bersama kita Dr. Rinaldi, spesialis paru. Beliau adalah dokter spesialis paru di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Mari kita sapa dokternya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya dok. Alhamdulillah dok, ini langsung ke topik kita pada hari ini ya dok. Kita akan membahas tentang kiat-kiat untuk berhenti merokok ya dok. Topik yang sangat menarik ya. Iya, baik dok. Ini kita masuk langsung ke pertanyaan pertama dok ya. Baik. Nah, kita tahu ini banyak zat-zat yang terkandung di dalam rokok ya dok, yang bisa membahayakan kesehatan. Nah, ingin tahu nih dok, zat apa saja yang terkandung di dalam rokok sehingga bisa membahayakan kesehatan tubuh? Silakan dok. Baik, jadi rokok itu kan suatu bahan yang mengandung tembakau ya, yang dibakar. Tembakau itu kan mengandung tar, nikotin, kemudian ada zat-zat lebih dari 4.000 zat lainnya. Ada yang sebelum dibakar sudah ada zatnya juga, setelah dibakar timbul lagi zat yang baru. Itu sangat berbahaya. Jadi zat-zatnya itu ada yang bersifat karsinogenik, ada yang bersifat mengakibatkan kecanduan. Itu pengaruhnya luar biasa kepada tubuh, terutama ke sistem kardiovaskuler, sistem peredaran darah, dan sistem pernafasan, terutama paru-paru. Baik dok, dari penjelasan dokter tadi ya, banyak terkandung zat-zat yang berbahaya ya di dalam rokok itu sendiri. Nah, apabila ini ada pecandu rokok yang ingin berhenti merokok dok, apa yang terjadi pada tubuhnya di saat dia berhenti merokok? Ya. Pada pecandu rokok itu biasanya setelah berhenti merokok sekitar 20 menit setelah berhenti merokok itu mulai nikotin dalam darahnya itu sudah mulai berkurang, atau nikotin dalam tubuh ya, mulai berkurang secara perlahan-lahan. Kemudian setelah 2 jam semakin berkurang. Setelah 24 jam dengan mekanisme pembersihan tubuh, nikotin itu sebenarnya sudah hilang. Tapi kebiasaan perokok itu kan biasanya dalam sehari itu biasanya minimal 5 batang, bahkan rata-rata bisa sampai 19 batang per hari. Bahkan ada yang 1 kotak ya dok? Ya, jadi ya susah jadi pembersihan secara alami ya oleh tubuh ya. Kemudian nikotin itu mengendap dalam tubuh, kemudian mengakibatkan hal-hal yang buruk lainnya setelah itu. Baik dok, ini kita main mitos atau fakta nih dok ya. Baik. Ini mitos atau fakta, berhenti merokok bisa membuat badan gemuk. Apa mitos atau fakta nih dok? Iya. Bukan karena saya gemuk ya. Ya, sebenarnya itu mitos ya, mitos. Jadi berhenti merokok itu sebenarnya tidak mengakibatkan gemuk. Mungkin setelah berhenti merokok kan biasanya perokok itu karena kebiasaan ya di tangan merokok, jadi kan makannya juga terlupakan. Nah, jadi setelah berhenti merokok kan nggak ada apa-apa di tangannya. Jadi mungkin dia butuh yang untuk substitusinya, jadi ya mungkin larinya ke makanan. Tapi kan tidak semua perokok seperti itu. Jadi dari saya sih mitos. Mungkin itu aja. Berarti intinya penjelasannya bahwa biasanya dia melakukan kegiatan rutinnya merokok, jadi di saat dia berhenti merokok, jadi dia mengalihkan kegiatannya ke makanan gitu dok ya, makan. Tapi ya nggak apa-apa juga, bagus daripada merokok. Biasanya itu berapa lama dok berhenti kegiatan makan gitu, menyesuaikan ke kebiasaan untuk makan terus gitu? Ya, mungkin itu kan kalau merokok itu kan biasanya ada ini ya. Dia akan berpengaruh terhadap hormon endorfin, terhadap hormon-hormon lain di pusat kesenangan di otak ya. Jadi biasanya kalau sudah berhenti merokok kan hormon itu turun. Nah, jadi kita mungkin yang perokok itu
butuh aktivitas yang bisa membuat dia melupakan tentang rokok itu. Jadi hormonnya timbul lagi. Jadi ya ada yang makan pelariannya kan, ada yang mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, ada yang mungkin makan permen, ada yang makan permen karet, istilahnya seperti itu. Tapi ya mungkin dikondisikan juga aktivitasnya juga yang harus yang positif. Mungkin itu aja. Baik dok, ini selanjutnya. Mitos atau fakta, jika sudah pernah berhenti merokok tapi gagal dan harus merokok kembali, gimana tuh dok? Ya, mungkin itu maksudnya ini ya, sudah berhenti merokok, kemudian gagal terus pengen merokok kembali. Itu sebenarnya mitos juga. Mitos juga itu tergantung orangnya juga. Tergantung dari niat, dari motivasi, dari dukungan keluarga juga. Jadi kalau seseorang sudah punya niat atau motivasi untuk berhenti merokok, tapi kemudian tidak didukung oleh lingkungan, tidak didukung oleh keluarga, tidak didukung oleh teman, jadi bisa aja itu berhenti di tengah jalan motivasinya itu. Jadi ya ngulang lagi ya? Iya, ngulang lagi. Jadinya mungkin terpengaruh dari teman, dari lingkungan, ya, mungkin motivasinya juga kurang ya. Iya. Ya. Baik dok, ini kan sesuai dengan topik kita hari ini dok ya, kiat-kiat berhenti merokok. Ya. Nah, apa aja nih dok kiat-kiat untuk bisa berhenti merokok? Baik, kiat berhenti merokok itu kalau kami dari dokter paru, dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia ada 5. Dipersingkat jadi 5A. Yang pertama itu AS, bertanya. Jadi dokter bertanya ke pasien atau pasien bertanya kepada dokter, apa motivasinya untuk berhenti merokok, apa niatnya untuk berhenti merokok, kenapa dia mau berhenti merokok. Kemudian yang kedua itu advice. Jadi dokter memberikan saran, memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan nasihat kepada pasien yang diperlukan oleh pasien. Kemudian yang ketiga itu assess. Jadi dokter akan menilai rokok apa yang dikonsumsi oleh pasiennya itu, berapa batang per hari, apa jenis rokoknya. Kemudian yang keempat itu assist. Assist itu memberikan bantuan. Jadi bantuan itu bukan hanya dari dokter paru, bisa dari dokter jiwa juga, kerjasama dengan psikiater juga, mungkin dari dokter rehab medik juga. Kemudian yang terakhir itu arrange. Jadi nanti akan mengatur pertemuan. Nah, jadi mungkin setiap minggu sekali atau berapa minggu sekali, supaya kita bisa mengontrol pasien itu. Apa yang mungkin apa kesulitannya, apa yang kendala yang dihadapi oleh pasien itu. Berarti intinya kerja tim ya dok? Ya, kerja tim. Baik dok. Ini kan kita bekerja di layanan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin dok. Nah, di Rumah Sakit Zainal Abidin kita tahu ada layanan atau klinik berhenti merokok ya dok, di klinik paru ya dok. Jadi bagaimana proses layanan di klinik paru itu sendiri dok? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah memang di rumah sakit kita ya, Rumah Sakit Zainal Abidin sudah ada klinik berhenti merokok. Itu kita buka saat ini setiap hari Jumat. Tapi sebenarnya setiap hari juga nggak apa-apa kalau mau datang ke Poli Paru. Itu di sebelahnya Poli Paru ada. Jadi nanti kita lakukan edukasi ke pasien yang ingin berhenti merokok. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu, datang aja. Nanti kita bimbing, kita edukasi. Nanti untuk terapinya juga kita sesuaikan. Mungkin nanti kita periksa untuk kadar CO-nya ya, kadar karbon dioksida dalam darah. Biasanya perokok itu di atas 10 mg. Itu sudah perokok berat. Tapi yang kalau normal itu di bawah 4 mg. Jadi rentang normal itu 4 sampai 10 mg. Dari situ nanti kita koordinasi dengan dokter-dokter yang lain juga, tidak hanya dokter paru, ada dokter spesialis jiwa, ada psikolog, ada dokter rehab medik. Jadi kita koordinasi kerjasama antar divisi demi menyembuhkan pasien atau menyadarkan pasien untuk berhenti merokok. Mungkin ada kiat-kiat lain dok yang bisa diterapkan oleh pecandu rokok? Ya, sebenarnya ada tips-tips lain juga untuk perokok yang ingin berhenti merokok atau menghentikan kecanduan merokok. Salah satunya yaitu dari Kemenkes RI, yaitu program START. START itu mulai, tapi itu singkatan. S itu set. Set itu mengatur. Kita mengatur tanggal berapa kita rencana akan berhenti merokok, atau bulan berapa kita rencana berhenti merokok. Kemudian T, tel. Nah, kita beritahu kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, bahwa kita ini sudah ingin berhenti merokok. Jadi supaya mereka tahu. Kemudian yang ketiga
mengantisipasi keinginan untuk merokok kembali. Mungkin dengan tidak bergaul dengan teman-teman yang merokok, membatasi pergaulan dengan yang tidak merokok. Kemudian remove. Kita menyingkirkan semua hal-hal yang berkaitan dengan rokok, baik rokoknya, baik asbaknya mungkin kan, baik korek mungkin inilah disimpan dulu ya, dienyahkan dulu. Kemudian hal-hal yang berbau rokok mungkin seperti gorden mungkin dicuci supaya tidak berbau rokok, atau sarung-sarung bantal, sarung spray tempat tidur. Kemudian yang terakhir itu adalah talk. Kita berbicara, tapi berbicaranya itu ke ahlinya, ke dokter paru mungkin nanti dari dokter paru koordinasi dengan dokter spesialis jiwa, dengan dokter rehab medik untuk mungkin konseling ya. Tambah lagi sih untuk kiat-kiat mengatasi kecanduan itu 4M. 4M. Jadi perokok kan kadang timbul keinginan untuk merokok ya. Kita terapkan 4M ini. Yang satu itu M, minum secara perlahan. Minum air maksudnya, minum. Kemudian yang kedua menghirup nafas secara dalam. Kemudian yang ketiga kita melakukan kegiatan untuk kegiatan lainnya. Jadi tidak terfokus untuk merokok. Kita melakukan kegiatan aktivitas positif lain, mungkin berolahraga, mungkin berkebun. Kemudian M yang ketiga, menunda keinginan untuk merokok kembali. Gitu. Baik, terima kasih dokter atas waktu dan kehadirannya pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Baik, demikian bincang-bincang kita pada hari ini yang berjudul Kiat Berhenti Merokok. Semoga bagi pecandu rokok bisa menerapkan kiat-kiat dari dokter agar bisa lepas dari kecanduan merokok. Terima kasih juga kami ucapkan kepada sahabat edukasi yang telah berpartisipasi pada acara pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali dengan topik dan narasumber yang berbeda. Akhir kata, kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.